ketika kita menyaksikan Partai Nasdem mengundang, sudah saatnya wis wayahe melu politik, wis wayahe ojo ngadohi politik, wis wayahe terlibat langsung. Kalau orang Jawa bilang begitu, wis wayahe, it's time. Nama Anies Baswedan semakin melejit dalam tabel berbagai survei setelah Partai Nasdem mendeklarasikan dirinya sebagai Capres 2024. Berdasarkan survei Litbang Kompas Oktober 2022, elektabilitas Anies menanjak hampir 4% dibandingkan saat survei pada Juni. Saat ini elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencapai 16,5%. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan peningkatan elektabilitas Anies Baswedan menunjukkan adanya dukungan dari masyarakat non-partai politik. Jadi Anies ini bukan pilihan bagi Nasdem, tetapi harapan untuk Indonesia. Hasil ini bagi Nasdem merepresentasikan keinginan orang non-partisan, ujar Ali pada Kamis 27 bulan 10 2022. Ia menegaskan bahwa kenaikan elektabilitas Anies merupakan indikator bahwa tokoh non-parpol pun layak untuk menjadi calon presiden untuk menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia berjalan baik. Hal ini sesuai dengan semangat Surya Paloh ketika mendirikan Partai Nasdem. Surya Paloh tidak pernah berpikir bahwa kader partai lebih baik daripada di luar partai, tegasnya dalam meyakinkan publik. Semangat demokrasi sangat rawan diselewengkan ketika elit partai politik selalu memandang bahwa hanya kadernya yang pantas untuk menjadi pimpinan bangsa. Ali memastikan Nasdem akan terus jujur dalam melihat potensi figur bahkan di luar parpol. Nasdem memfasilitasi harapan masyarakat itu, harapan masyarakat non-partisan, ucap dia. Ali melanjutkan, di sini kita melihat Nasdem tidak ego, Pak Surya tidak ego. Nasdem tidak berdiri untuk dirinya tapi untuk bangsa. Adapun elektabilitas Anies perlahan mulai mendekati elektabilitas Ganjar dan Prabowo. Berdasarkan simulasi dua bakal calon, Anies memperpendek jarak elektabilitasnya dengan dua figur tersebut dengan tingkat elektoral sebesar 47,2% dan Ganjar mendapat 52,8%. Kemudian Anies meraih elektabilitas 47,9% jika ditarungkan dengan Prabowo yang meraih tingkat elektoral 52,1%. Sementara masalah lain muncul ketika tren Anies menanjak, Nasdem, Demokrat, dan PKS masih belum menemui kata sepakat dalam penempatan posisi sebagai koalisi. Ketiga partai sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem. Namun mereka menjumpai kendala dalam memutuskan kriteria dan mekanisme penunjukan cawapres. Terakhir, tim kecil ketiga partai bertemu dengan Anies di kediamannya 2 hari lalu. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menyebut salah satu dinamika pembahasan berkutat pada kriteria cawapres. Yang belum ketemu salah satunya adalah kriteria cawapres, kata Khalid pada Kamis 27 Oktober 2022. Khalid mencontohkan Partai Nasdem yang menginginkan cawapres dari luar koalisi. Namun kata dia, PKS dan Partai Demokrat cenderung memprioritaskan sosok cawapres dari internal koalisi. Misal Nasdem ingin dari luar koalisi, ambil yang non-parpol. Bagi PKS justru prioritas harus dari internal koalisi. Demokrat juga sepakat internal koalisi lebih diprioritaskan. Meskipun tidak menutup kemungkinan dari luar koalisi atau non-parpol, justru kalau cawapres dari internal koalisi baik dari Nasdem, PKS maupun Demokrat akan semakin mempererat ketiga pihak. Tentu kita juga hargai pandangan capresnya seperti apa, kata dia. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief menilai ketiga partai sudah memiliki sosok internal yang bisa diusulkan sebagai cawapres. Menurut dia, memilih pendamping Anies tidak bisa sembarangan. Jadi internalnya ada dulu, baru dibahas nanti di internal itu mana yang bisa membawa kemenangan dan perubahan. Kalau sudah ada jawaban di internal, ngapain lagi nyari di eksternal? Kata Andi di kantor DPP Partai Demokrat Selasa 25 Oktober 2022. Ketika DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menyebut ada dinamika kala membahas soal cawapres, tetapi keputusan soal cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan. Adapun Anies disebut Willy lebih banyak mendengarkan pemaparan dari masing-masing tim kecil. Dia mengatakan Anies menyambut positif persamuan ini mengingat perbincangan cawapres memang patut ditunaikan secara terbuka. Pak Anies lebih mendengarkanlah partai-partai yang banyak mengeksplor, kata dia. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini lebih berkembang.